Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba pikirin deh, Anda pernah nggak sih bikin sebuah keputusan pas lagi seneng-senengnya atau justru lagi kesel banget? Oh, sering sekali. Terus entah kenapa keputusan itu jadi kayak kebiasaan baru buat Anda. Hari ini kita bakal ngupas tuntas satu bab dari buku The Upside of Irrationality. Misi kita ngebongkar gimana emosi sesaat yang mungkin nggak relevan sama sekali bisa diam-diam ngebentuk keputusan kita di masa depan. Dan ini konsep yang jujur agak menakutkan ya. Kita kan suka mikir kalau kita ini makhluk rasional. Iya, logis. Tapi ternyata seringkali kita tuh cuma niru diri kita sendiri di masa lalu. Padahal diri kita di masa lalu itu mungkin lagi nggak dalam kondisi terbaiknya pas bikin keputusan pertama itu. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Jadi konsep utamanya ini kan disebut self-herding atau pengiringan diri ya. Dengar namanya aja udah aneh. Maksudnya gimana sih? Kita ngiring diri sendiri kayak domba gitu? Hampir seperti itu, analogi yang pas sekali sebetulnya. Jadi pada dasarnya otak kita itu agak pemalas. Oke. Daripada nganalisis setiap situasi dari nol, otak kita cari jalan pintas. Nah, salah satu jalan pintas favoritnya adalah dengan ngelihat, oh kemarin gue ngapain ya di situasi kayak gini? Oh, oke. Kita berasumsi tindakan kita di masa lalu itu pasti cerminan dari keinginan kita yang sesungguhnya. Jadi ya udah kita lakuin lagi aja. Kita ngikutin jejak kita sendiri, tanpa nanya jejak pertama itu dibuat karena alasan yang benar atau enggak. Jadi kita ngelihat diri kita di kaca spion buat nentuin mau belok kemana selanjutnya, bahkan kalau waktu itu kita lagi nyetir sambil marah-marah. Tepat sekali. Di sumber ini ada contoh yang jelas banget. Bayangin Anda seorang menantu, baru aja selesai nonton pertandingan, tim favorit Anda menang besar. Euforia ya rasanya. Euforia, senang banget. Nah, dalam perjalanan ke rumah mertua, karena moodnya lagi bagus banget, Anda impulsif mampir ke toko bunga dan beliin mereka buket yang indah. Sebuah tindakan yang murni karena emosi sesaat. Bukan karena hari ibu atau ulang tahun, tapi cuma karena tim bola Anda menang. Betul sekali. Sekarang, loncat sebulan kemudian. Euforia kemenangan udah lama hilang. Anda mau ngunjungin mertua lagi. Disinilah self-herding itu terjadi. Anda berhenti sejenak dan mikir. Sebagai menantu yang baik, gue harus ngapain ya? Persis. Otak Anda langsung cari data di folder kunjungan ke mertua. Dan apa yang ditemukannya? Oh, saya adalah tipe menantu yang membawakan bunga. Jadi ya Anda beli lagi. Wow. Jadi tindakan kedua ini bukan lagi karena euforia, tapi karena identitas yang baru terbentuk secara nggak sengaja. Saya adalah orang yang membawa bunga. Padahal pemicunya, yaitu kemenangan tim, udah nggak relevan sama sekali. Tepat. Keputusan pertama yang didasari emosi acak itu udah jadi semacam jangkar perilaku. Tindakan itu nyiptain sebuah narasi di kepala Anda tentang diri Anda, dan Anda kemudian bertindak sesuai narasi itu. Ini menjelaskan banyak hal. Tapi ini kan baru contoh cerita ya. Di buku ini mereka beneran nguji ini di laboratorium kan? Tentu saja. Dan eksperimennya cerdas sekali. Para peneliti bagi peserta jadi dua kelompok. Kelompok pertama disuruh nonton klip film yang bikin marah banget dari film Life as a House. Oke, jadi kelompok pertama dibikin kesel. Terus kelompok kedua? Kelompok kedua dibikin seneng. Mereka nonton klip dari serial komedi Friends. Jadi kita punya dua kutub emosi yang sangat jelas, marah dan gembira. Dan penting buat diingat, emosi ini sama sekali nggak ada hubungannya sama tugas mereka selanjutnya. Dan tugasnya itu sebuah permainan kan? Mereka harus bagi-bagi uang. Betul, mereka main ultimatum game. Sederhananya, mereka dikasih sejumlah uang, terus harus nawarin sebagian ke orang asing. Kalau orang asing itu nerima, dua-duanya dapat uang. Kalau ditolak, karena tawarannya kerendahan, nggak ada yang dapat uang. Oke. Nah, bagian krusialnya adalah, mereka nggak cuma main sekali, tapi berulang kali. Oke, hasilnya sih kayaknya bisa ditebak ya di putaran pertama. Yang marah pasti lebih pelit, tepat. Di putaran pertama, peserta yang baru dibikin marah cenderung ngasih penawaran yang rendah dan egois. Mereka seolah-olah melampiaskan sisa amarah mereka ke orang asing di game itu. Ini nggak terlalu mengejutkan sih. Iya. Tapi yang benar-benar menarik adalah apa yang terjadi di putaran-putaran berikutnya. Nah, ini dia. Apa yang terjadi setelah emosi dari klip film itu seharusnya udah mereda? Pola perilakunya itu menetap.
Mereka yang bikin keputusan egois di awal cenderung terus ngelakuin itu di putaran kedua, ketiga, dan seterusnya. Oh, wow. Mereka udah menggiring diri mereka sendiri ke dalam peran pemain egois. Keputusan pertama yang tercemar emosi itu jadi cetak biru. Mereka nggak lagi bertindak berdasarkan emosi marah, tapi berdasarkan perilaku pertama mereka. Jadi ini kayak kita nipu diri sendiri ya. Kita pikir kita ngikutin preferensi kita yang sebenarnya. Padahal kita cuma ngikutin jejak emosi acak dari 10 menit yang lalu. Itu agak ngeri sih. Tunggu, terus gimana sama kelompok yang nonton Friends? Apa mereka jadi lebih dermawan secara konsisten juga? Pertanyaan yang sangat penting. Ya, benar sekali. Efek sama, kelompok yang merasa senang cenderung lebih murah hati di awal, dan mereka juga mempertahankan perilaku itu di putaran-putaran selanjutnya. Nah, ini justru menyoroti sisi lain dari bahaya self-herding yang sering kita lupain. Bahaya dari emosi positif. Kok bisa? Bukannya bagus ya kalau kita jadi lebih dermawan? Dalam konteks game ini, mungkin ya. Tapi coba bayangin di kehidupan nyata. Anda baru dapat promosi, lagi seneng-senengnya. Dalam suasana hati itu, Anda mutusin buat beli mobil baru yang cicilannya lumayan besar karena Anda mikir, saya tipe orang sukses yang pantas dapat ini. Oke. 3 bulan kemudian, euforia promosi udah hilang, tapi cicilan mobil yang berat itu tetap ada. Anda terus bayar bukan karena masih euforia, tapi karena udah terlanjur melihat diri Anda sebagai pemilik mobil mewah itu. Saya ngerti. Jadi ini bukan soal emosi baik atau buruk ya, tapi soal bikin keputusan besar pas kita lagi nggak dalam kondisi emosional yang netral. Oke, di lab terbukti. Tapi jujur, bagian yang paling bikin saya merinding itu waktu buku ini nyambunginnya ke hubungan romantis. Contohnya itu rasanya terlalu nyata. Karena disitulah emosi sesaat punya dampak yang paling merusak. Bayangin skenario ini ya. Seorang wanita pulang ke rumah setelah hari yang buruk banget di kantor. Bosnya nyalahin dia, kena macet, pokoknya semua serba salah deh. Kondisi yang sangat rapuh itu. Sangat. Dia masuk rumah, lihat rumah agak berantakan, dan suaminya lagi santai nonton TV. Suaminya tanpa tahu apa yang terjadi di kantor, nanya dengan nada biasa, "Sayang, bukannya kamu seharusnya beli sesuatu buat makan malam ini?" Sebuah pertanyaan yang dalam kondisi normal mungkin gak akan jadi masalah. Tapi di saat itu? Di saat itu, pertanyaan itu jadi pemicu ledakan. Karena ngerasa udah capek dan diserang padahal enggak, dia ngerespon dengan nada tinggi, "Aku rapat seharian, kamu pikir aku nggak capek? Lagian, kamu ingat daftar belanja yang aku kasih minggu lalu? Kamu lupa beli kertas toilet." Dan pertengkaran pun meledak. Betul, saling nyalahin, ngungkit-ngungkit kesalahan kecil dari masa lalu. Tapi tunggu dulu. Apa itu realistis? Maksud saya, satu pertengkaran buruk itu langsung nyiptain pola baru. Bukannya butuh waktu lebih lama ya buat ngebentuk kebiasaan buruk? Tapi ini tentang nyiptain sebuah jalur baru di otak. Anggap aja komunikasi dalam hubungan itu kayak jalan di hutan. Awalnya belum ada jalan setapak. Oke. Nah, pertengkaran pertama yang dipicu emosi dari luar itu kayak ngebabat semak buat bikin jalan setapak baru. Awalnya susah dan rasanya nggak wajar. Tapi begitu jalan setapak itu ada, lain kali pas ada konflik, otak kita cenderung milih jalan yang udah ada itu karena lebih gampang. Daripada susah payah bikin jalan baru yang lebih konstruktif. Jadi pertengkaran pertama itu menciptakan preseden. Lain kali ada masalah, mereka jadi lebih mungkin balik ke pola yang sama. Saling nyalahin, nada tinggi, ngungkit masa lalu. Tepat. Dan yang paling parah, mereka mungkin lupa kalau pola ini berawal dari satu hari yang buruk di kantor yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan hubungan mereka. Oke, ini membuat kita harus lebih waspada. Lalu, gimana kita bisa ngenalin pola-pola ini sebelum jadi terlalu dalam? Di sini penulis buku ini ngasih ide yang menurut saya agak aneh tapi jenius. Yang ia sebut ujian Kano. Sebuah metafora praktis yang brilian buat melakuin stres test pada sebuah hubungan. Idenya adalah pasangan disaranin buat nyoba dayung kano bareng untuk pertama kalinya. Kenapa harus kano sih? Karena mendayung kano berdua itu situasi yang penuh dengan 3 elemen kunci. Kebaruan, stres, dan ambiguitas. Gak ada aturan jelas siapa ngapain. Bisa berputar-putar, nabrak batu. Betul. Ini simulasi mini dari tantangan-tantangan tak terduga dalam hidup. Saya langsung kepikiran waktu pertama kali nyoba pasang perabotan IKEA bareng pasangan. Itu bisa dibilang ujian kunci L kami. Hasilnya, ya kita nggak akan bahas di sini, tapi saya paham sekali maksudnya. Bisa jadi. Atau nyoba masak resep yang rumit banget buat pertama kali. Intinya, aktivitas apapun yang nggak punya skrip, tekanannya tinggi, dan butuh kerjasama instan.
Dalam situasi baru yang penuh tekanan ini, pola perilaku asli kita yang paling dasar bahkan muncul. Dan disitulah kita bisa ngelihat dinamika yang sebenarnya. Betul. Apa yang terjadi pas Kano nabrak batu? Apakah langsung saling nyalahin? Kenapa kamu nggak lihat batu itu? Atau malah kerjasama cari solusi? Oke, tenang. Coba kamu dayung ke kiri, aku dorong pakai dayungku. Jadi ini cara buat ngelihat versi mentah dari dinamika hubungan kita pas ngadepin kesulitannya. Jadi, ini cara buat ngelihat versi mentah dari dinamika hubungan kita pas ngadepin kesulitan ya. Sebelum pola-pola negatifnya sempat terbentuk. Jadi, kalau kita rangkum, pelajaran utamanya adalah kita harus super hati-hati saat membuat keputusan, terutama keputusan pertama dalam situasi yang baru. Ketika kita lagi di puncak emosi, entah itu marah, sedih, atau bahkan sangat-sangat gembira. Benar. Tindakan pertama itu kayak goresan pertama di piringan hitam. Goresan-goresan selanjutnya bakal cenderung ngikutin alur yang sama. Jadi pastiin goresan pertama itu dibuat dengan kepala dingin. Iya. Kadang hal terbaik yang bisa kita lakuin adalah nggak ngelakuin apa-apa. Kasih diri kita waktu buat mendinginkan kepala sebelum bertindak. Ini pengingat yang kuat ya, karena keputusan yang Anda buat hari ini pas lagi kesal di jalanan, mungkin bakal balik menghantui Anda dalam bentuk kebiasaan ngebentak pasangan Anda di rumah, tanpa Anda sadari koneksinya. Dan seringkali setelah kebiasaan itu terbentuk, kita bahkan nggak akan ingat lagi emosi apa yang memulainya. Kita cuma bakal tahu bahwa inilah cara saya atau beginilah cara kami. Padahal cara itu mungkin lahir dari momen yang sama sekali nggak representatif. Jadi penting banget buat ngawasin tanda-tanda awal dari pola yang memburuk ini ya. Dan ambil tindakan cepat buat memperbaikinya sebelum mengakar terlalu dalam. Penulis menutup bab ini dengan pengakuan yang sangat jujur. Dia cerita gimana emosinya sendiri pernah mendorong dia buat balas dendam, sebuah keputusan yang kemudian dia sesali. Dia bertanya-tanya, saat emosi mengambil alih, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Sebuah pengingatnya bahwa ini bukan tentang jadi robot tanpa emosi, tapi tentang punya kesadaran kapan emosi kita lagi megang kemudi, dan kapan sebaiknya kita menepi sejenak sebelum melanjutin perjalanan. Ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungin, dan sejujurnya ini bikin saya sendiri mikir keras. Kebiasaan jangka panjang apa dalam hidup Anda, cara Anda berinteraksi dengan pasangan, cara Anda ngelola uang, atau bahkan cara Anda melihat diri sendiri yang mungkin berawal dari satu emosi sesaat yang kini telah lama Anda lupakan.